Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal membaca amin. Jangan pernah sepelekan menjawab doa amin. Karena doa-doa yang dipanjatkan oleh siapapun itu sebetulnya diaminkan oleh para malaikat. Jadi kalau kita mengamini doa seseorang, apakah itu khotib, apakah itu imam, atau apakah itu penceramah, ketika dia berdoa kemudian kita amin gitu, maka sebetulnya aminnya kita bersama dengan aminnya para malaikat. Yang kedua, orang yang mengucapkan amin di dalam setiap doa yang dia dengar sama dengan dia berdoa seperti doa itu. Ada orang berdoa misalnya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Itu doanya Rasul, doanya para sahabat. Wa 'allimna ma yanfa'una. Warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Itu doanya para sahabat. Supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Supaya kita dikasih ilmu apa yang kita belum tahu. Banyak hal yang kita belum tahu di dunia ini. Kita minta pada Allah untuk dikasih tahu. Kalau ada orang berdoa seperti itu, lalu kita mengamininya, itu sama dengan kita berdoa. Nggak usah capek-capek kan? Orang berdoa panjang, kita cuma amin, amin. Amin. Itu sama dengan kita sedang berdoa seperti doanya orang itu. Maka orang yang hanya mengucapkan amin saja enggak mau, bakhil dia. Ka'annahu la yahtaju ila doa. Ka'annahu la yahtaju ila doa. Seperti seolah-olah dia tidak butuh doa. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, apalagi kalau doa itu diucapkan di tengah-tengah orang yang seramai ini, 100 orang, 1000 orang, 5000 orang, 10.000 orang, semua mengamininya. Itu berarti ada akumulasi jumlah orang yang mengamini, maka daya makbulnya lebih kenceng. Imam berdoa, khotib berdoa, yang ngamini doanya kan 1000 orang, 2000 orang, bisa jadi 3000 orang. Itu kekuatan aminmu di mata Allah dan peluang untuk dikabulkannya itu besar sekali. Maka jangan pernah sepelekan untuk mengamini doa-doa. Tidak perlu berteriak, tapi juga jangan dalam hati. Buka mulutmu. Amin. 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 Itu kalau orang segini banyaknya akan kerasa. Kita ini bukan aliran kebatinan. Sama dengan baca Quran. Apa bedanya membaca Quran dalam hati dengan membaca Quran bisaut? Kalau kamu membaca Quran bisaut, keluar suaranya, meskipun hanya didengar oleh diri sendiri,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu kamu mendapatkan dua pahala. Pahala tadabbur Al-Qur'an, pahala tilawatul Qur'an. Tetapi kalau kamu membaca Qur'annya dalam hati, ya membaca Qur'an. Kamu hanya mendapatkan pahala tadabbur saja, tidak mendapatkan pahala tilawatul Qur'an. Jelas semua. Yang keberapa tadi? 4, 5. Kalau kamu mengucapkan amin dengan suara, atau membaca Quran dengan suara, atau wirid zikir, atau sholawat dengan mengeluarkan sedikit suara, itu berarti kamu bersyukur. Tenggorokanmu bersyukur, lidahmu bersyukur, jantungmu bersyukur, telingamu bersyukur. Berapa saraf yang ikut bersyukur, berapa organ yang ikut bersyukur. Orang mengeluarkan suara ini pakai effort. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tenggorokannya berfungsi, pita suaranya keluar, lalu telinganya mendengar, telinganya berfungsi, semua terlibat. Itulah sedekahnya organ-organ tubuhmu. Kalau kamu punya harta, sedekah supaya hartamu berkah. Kalau kamu punya mata, sedekah dengan mata, baca yang baik-baik, baca Quran, matamu berkah. Kamu punya pita suara, bukan orang bisu, kamu orang yang normal, orang yang diberi Allah nikmat dengan pita suara, suaranya bagus, keluarkan di dalam doa-doa, di dalam amin-amin, di dalam wirid, di dalam sholawat, di dalam baca Quran, supaya ini sedekahnya pita suaramu, syukurnya pita suaramu, syukurnya tenggorokanmu, syukurnya pita suaramu. Jangan kebatinan. Jelas semua. Keluarkan. Apalagi itu zikir, apalagi tasbih, tahmid, tahlil, takbir, apalagi itu sholawat, keluar suaranya. Berapa kali sih sehari kita suara untuk Quran, untuk sholawat, untuk zikir, untuk wirid, dibandingkan dengan suara kita untuk bercakap-cakap? Berapa persen? 10%? Mungkin nggak ada. Iqra kitabak, hasibu anfusakum. Coba kamu renungkan. Satu hari itu kamu kira-kira, saya bangun subuh nggak bicara, terus habis itu bicara pernah ini tuh, berapa jam kamu bicara? Berapa jam kamu mengeluarkan suara? Yang digunakan untuk sholawat, dzikir, baca Quran, amin, berapa persennya dari suara kamu itu? 10%, mungkin paling banyak 20%. Itu aja kita nggak mau keluar suaranya. Lalu apa yang kamu mau pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Jelas. Asyukru bil lisan, asyukru bil jawarih, asyukru bil qalb. Salasa. Asyukru bil lisan, ya alhamdulillah, masya Allah, ucapkan yang baik-baik. Asyukru bil jawarih, gimana hatimu bersyukur, gimana perutmu bersyukur. Ini hari ini kamu puasa semua. Kenapa kamu puasa nahan lapar? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ini perintah Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ini kita menghadapi perintah Allah, kita menghadapi perintah Rasulullah, ikuti aja. Kita puasa, nahan lapar semua ini. Berarti saat ini perut kita sedang beribadah, perut kita sedang bersyukur,
perut kita sedang bersedekah dengan kesyukuran itu. Karena menahan laparnya karena perintah Allah. Karena menahan laparnya karena perintah Rasulullah. Jelas semua? Ya. Sama dengan kamu sholat. Takbir, ya takbir. Tahiyat, ya tahiyat. Tahiyat itu jangan kayak gini. Nggak niat. Tahiyat itu begini. Ini kan perwakilan. Kan nggak mungkin jarimu 10-10-nya begini semua. Ini simbolik loh. Tangan sudah bergerak, mulut sudah bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Pita suara sudah bergerak dalam sholat. Terlibat itu semua. Punggungnya bergerak. Kamu rukuk, semua pergangan otot. Kamu sujud, kepala terlibat, tangan terlibat, lutut, kaki, semua terlibat. Bahkan ini terlibat nih, tulang leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlibat semua. Ini tangan kan iri juga. Saya apa jatahnya nih? Ya kan? Kamu juga at-tahiyatu boleh, atau asyhadu alla ilaha illallah boleh. Yang penting begininya itu niat gitu loh. Itu contoh bahwa kita serius. Jangan sampai kita kena pasal wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Itu orang-orang munafik itu kalau sholatnya malas-malasan. Ini ayat ini kalau kita jabarkan, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu orang yang kalau sholatnya malas-malasan. Itu bisa kita terjemahkan. Yang kalau baca Qur'annya malas-malasan. Yang kalau bersolawat, solawatnya malas-malasan. Yang kalau berzikir, zikirnya malas-malasan. Yang kalau baca amin aja, aminnya malas-malasan. Sama, masuk kategori. Kan Allah kan nggak merinci. Allah hanya mengucapkan, Allah hanya cukup menegaskan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Cukup itu aja Allah. Yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apalagi ditegaskan lagi wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya sedikit. Zikir dia tapi sedikit. Sudah malas-malas sedikit lagi. Maka di dalam ibadah sholat ya tenang, serius. Ngantuk nanti, ada saatnya ngantuk, ada saatnya tidur. Ketika sholat itu kamu sedang menghadap Allah. Ya Allah, terima kasih aku sudah kau beri nikmat suara. Aku tidak bisu, kau tidak lahirkan aku dalam keadaan bisu. Kau tidak lahirkan aku dalam keadaan tuli. Kau tidak lahirkan aku dalam keadaan buta. Ini aku mau bersyukur sejenak saja. Ya kok gak mau? Jelas semuanya? Ya. Itu kalau kita sholat yang jahar, begitu imamnya baca waladhdallin, kita ucapkan amin gak? Amin kan? Keluar suaranya enggak? Keluar suaranya. Angkat suaranya. Adzan itu pakai suara enggak? Coba kalau adzan itu bil qalb. Udah adzan belum? Khalas. Enggak ada. Muadzinnya dapat pahala dia. Kenapa? Ngajak orang sholat, ngajak orang zikir. Yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di sana dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut zikir. Muadzin itu mendapat pahala berapa ribu orang zikir. Karena orang zikir mengikuti dia. Hayya 'alas shalah. Semua orang yang dengar dimanapun dia serentak menjawab la haula wala quwata illa billahil azim. Siapa yang menggerakkan itu? Muadzin. Ada nggak tiba-tiba orang serempak la haula wala quwata illa billah? Ada nggak? Nggak ada. Kecuali dikomando oleh muadzin. Dia dapat pahala. Itu syukurnya muadzin. Nah kita syukurnya, oh ada azan tuh. Maka syukurnya apa? Jawab azan.
Maka syukurnya apa? Datang ke sholat, wirid. Jelas semua. Gimana kamu mau dikabulkan doanya? Wong amin saja malas-malas. Gimana Allah mau mencatat kita itu dalam barisan orang-orang minal maqbulin du'auhum wa antum la taqulu syai'an. Orang yang enggak amin itu kan sama dengan enggak doa kan? Padahal kata Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni wa idza ada syarat. Wa idza sa'alaka wa idza lam yas'al enggak akan yujib. Bagaimana mau ujibu da'watad da'i idza da'an? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau enggak idza da'an, yujib enggak? Enggak. Kamu ada orang berdoa, kamu enggak amin, da'an enggak? Ya enggak. Allah enggak kabulkan. Padahal di situ banyak sekali doanya. Allahumma ighfir lil muslimin amin. Oh itu. Kita ini berdua dosa terus tiap hari. Ada yang doain, amin. Kita minta dikasih Allah ilmu, yang nggak tahu jadi tahu, amin. Kita minta ilmu kita bermanfaat, kita minta diberi ilmu yang manfaat untuk agama, dunia, akhirat, amin. Itu kita minta sehat. Banyak orang yang meninggal mendadak, banyak orang yang sakit panjang, ya Allah. Kadang-kadang saya kalau doa, Nas'alullahal azim, Rabbal arsil azim, antashfiyana wa tu'afina. Saya benar-benar, ya Allah saya mudah-mudahan sehat terus. Kan gitu. Iya kan? Kita kan gak tahu. Bisa jadi penyakit masuk dari makanan. Kita gak bisa pilah-pilah. Penyakit bisa masuk dari virus. Ini segini banyak orang ini, masing-masing orang bawa virus. Ada yang batuk, kok kita nggak ketularan, yang sana ketularan, wallahu a'lam. Mungkin penyakit datangnya dari hewan, bisa jadi dari udara, dari macam-macam. Siapa yang mencegah itu semua masuk ke dalam diri kita? Allah. Maka kalau kita pada saat nas'alullahal azim, rabbal arsil azim, antashfiyana wa tu'afiyana, itu benar-benar kamu itu manteng, ya Allah, minta sehat, minta sembuh dari penyakit. Ini bukan sepele loh. Allahumma salimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, selamatkan kami dari kehancuran dunia. Banyak orang hancur di dunia ini. Hancur hidupnya, hancur rumah tangganya, hancur ekonominya, hancur martabatnya, hancur wibawanya, hancur kekuasaannya, hancur ilmunya. Hancur akhlaknya. Salimna min afatid dunya wa azabil akhirah. Wa fitnatihima wa baliyatihima. Kita hidup ini kan banyak fitnah. Udah baik-baik begini, ada yang gak suka. Udah baik-baik, lurus-lurus begini, ada yang fitnah. Ya biasa. Kita kan gak tahu, di luar sana ada orang ngomongin kita yang gak baik. Bisa jadi kan? Rasulullah aja begitu. Siapa yang bisa mencegah orang-orang itu enggak ghibahin kita? Siapa yang bisa mencegah orang-orang itu menahan diri untuk tidak menfitnah kita? Siapa? Wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Jelas? Apalagi? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini doa yang paling saya suka. Apalagi kita pemimpin. Saya memimpin pondok ini. Terutama wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, benar-benar kami mohon petunjuk yang lurus. Mimpin pondok ini harus lurus. Mimpin masyarakat harus diberi petunjuk yang lurus. Apalagi mimpin lembaga, mimpin organisasi, mimpin perusahaan misalnya. Ini doanya wahayyi lana min amrina rasyada. Rasyada, rusyd, lurus, lempeng. Enggak menceng, enggak begini-begini. Apa lagi? Doa apa lagi? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal.
wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya kan kita mohon pada Allah, ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu dari kelemahan, dari kesusahan, dari kesempitan, hazan. Hazan bukan huzn. Al-huzn sedih, hazan itu sempit. Mafhum? Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Kita kan mohon, ya Allah, jangan jadikan aku orang pelit. Jangan jadikan aku orang bakhil, kan gitu kan? Aku mohon perlindungan-Mu ya Allah dari sifat-sifat kikir, pelit, bakhil. Dari sifat-sifat malas, dari sifat-sifat lemah. Itu kan doa kita semua. Berarti mafhumnya kalau kita mohon supaya terhindar dari sifat-sifat yang lemah, kita minta kekuatan. Kalau kita mohon pada Allah supaya dilindungi dari sifat-sifat kikir, berarti kita mohon kedermawanan. Jadi doa itu bukan sekedar hafal. Bedakan antara menghafal doa, membaca doa, dan berdoa. Belum tentu orang yang hanya menghafal doa itu berdoa. Belum tentu orang yang membaca doa dia berdoa. Itu membaca. Sama dengan anak TK. Anak TK itu hafal doa. Tapi dia levelnya baru hafal. Apakah dia berdoa? Gak ngerti dia. Iya kan? Tapi Allah maha pengasih. Rahman, Rahim, Wadud. Ya sudah, namanya anak kecil gak tahu ya. Anggap aja berdoa. Tapi kalau kalian udah belajar bahasa Arab, udah jadi santri, nggak bisa begitu. Maka berdoa itu sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita. Nah, apalagi nih, ada lagi misalnya, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il. Itu saya tuh mohon bener ya Allah. Jangan sampai naudzubillah kita ini di ujung hayat kita, di akhir hayat kita su'ul khatimah. Naudzubillah. Itu jangan dianggap sepele loh doa itu. Itu saya kalau lagi doa itu Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, saya terbayang, ya Allah, Kau mau kasih saya hidup berapa tahun? Sisa hidup saya berapa tahun lagi? Tolong bimbing agar tetap husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu benar-benar di sini itu. Jelas semua. Apalagi yang doa tadi Allah manfa'na bima alam tanah. Itu saya di sini, ya saya ini guru, saya ini pendidik, saya ini pimpinan pondok. Orang anggapnya saya kiai, ulama. Saya disuruh ceramah, kadang-kadang sambutan mendadak, kadang-kadang khutbah mendadak, kadang apa. Ya Allah, Allahumma Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Di situ. Karena ilmu yang kita dapatkan enggak cuma dari belajar. Berapa jam kamu baca buku? Berapa buku, berapa kitab kamu baca? Berapa halaman kamu udah baca? Padahal masalah yang dihadapi bisa jadi tidak ada dalam kitab itu. Gimana cara Allah mengajari kita? Wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Jelas semua. Warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya ilmu apa aja. Tiba-tiba kita mau berbisnis, waduh nggak punya pengalaman bisnis. Warzuqna 'uluman tanfa'una. Bisa bisnis. Allah yang ngajari kita bisnis. Apalagi ditunjang dengan ilmu bisnis. Mau mimpin pondok, saya bukan, sekolah saya nggak pernah di tarbiyah. Sekolah saya nggak pernah jurusan pendidikan. Dan saya nggak pernah sekolah di manajemen. Tiba-tiba sekarang memanage pesantren, memanage sumber daya manusia, memanage lembaga. Dari mana ilmunya? Yang baca buku, tapi berapa buku yang saya baca tentang manajemen? Ikut seminar, berapa seminar sih yang saya ikuti? Tapi lebih banyak dari warzuqna 'uluman
tanfa'una fid din, hada fid din wad dunya wal akhirah. Jelas semua. Jadi jangan kalian anggap mengamini doa itu perkara kecil, sepele. Ini perkara besar. Saya ingin di sini kalian semua kalau doa, khotib berdoa, imam berdoa, atau siapa aja, amin. Gak usah kenceng-kenceng, amin, amin, amin. Tapi semua orang itu mengeluarkan suara seperti itu sudah muncul malaikat di sini semua ini ikut amin. Amin kita bersama malaikat terbang kepada Allah. Siapa yang gak ingin aminnya kita, doa kita dikawal, diiringi dengan aminnya para malaikat? Siapa yang gak ingin? Ud'uni astajib lakum. Ya kalau gak ud'uni ya gak astajib. Bagaimana mau astajib? Kamu gak ud'uni? Bagaimana mau ujibu da'watad da'i? Kamu gak idza da'an? Bagaimana mau ujibu da'watad da'i? Kamu gak idza sa'alaka? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah laisa ba'id, qarib. Qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ud'uni astajib lakum. Mafhum jami'an? Ya. Jangan malas mengucapkan amin karena itu bukan perkara kecil, itu perkara besar. Dan berdoalah, jangan sekedar hafal doa. Apalagi ketika kamu mendoakan orang tuamu, benar-benar saya itu kalau berdoa untuk orang tua itu, ya Allah benar-benar saya. Allahumma ighfir lana wali walidina. Itu yang terbayang di sini itu aja, bapak saya, ibu saya, ayah mertua saya, ibu mertua saya, guru-guru saya. Terbayang semua, ya Allah. Bahkan yang dalam kuburan simbah-simbah saya kebayang semua itu. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin. Itu yang kebayang itu ya. Itu ya Allah. Kayak nggak tahu yang dikubur-kubur itu lagi disiksa atau dapat nikmat. Ya nggak tahu itu guru-guru saya itu gimana nasibnya. Nggak tahu saudara-saudara saya itu gimana nasibnya. Mbah-mbah saya, pakde saya, om-om saya yang udah wafat. Itu gimana nasibnya dikubur di alam barzah sana. Siapa tahu doa saya bisa meringankan. Siapa tahu doa saya ini bisa memberi setetes rahmat untuk beliau. Maka jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan berdoa dan mendoakan. Atau kalau kamu sebagai mustami' ya membaca amin. Jelas semuanya? Ya. Apalagi doa untuk mayit itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, masyaallah itu. Karena besok saya itu bayangkan, pertama saya mendoakan yang meninggal itu. Yang kedua, apa kalau saya mati besok ada yang doakan begini. Yang berikutnya, yang doakan saya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, nanti jenazah saya, mayit saya di alam barzah itu berapa orang? Saya sendiri berpikirnya begitu, ya Allah. Iya ya. Sholat jenazah itu yang tenanan Hari ini kita nyolati orang. Siapa tahu besok kamu yang disolati. Apakah jenazahmu akan disolati orang sebanyak ini? Iya kan? Itu kan maunya kita. Kalau kita meninggal yang nyolati bukan 1.000, 2.000, puluhan ribu. Wow, di sana goib, di sana goib, di sana goib. Wah, banyak sekali. Terus yang mendoakan kita Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Banyak sekali. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu kan Allahumma la tahrimna ajrahu, jangan sampai pahalanya itu tertahan. Kita udah berbuat baik banyak, ternyata pahalanya enggak sampai. Kita udah berbuat baik banyak, ibadah, amal soleh banyak, ternyata enggak diterima oleh Allah. La tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu.
Berapa banyak orang yang meninggal, habis itu keluarganya menjadi cerai-berai sepeninggal orang tuanya. Anaknya pada berantem rebutan waris. Saudaranya jadi pecah karena tidak ada lagi orang tua yang jadi pengikat. Wala taftinna ba'dahu. Jangan kau bikin fitnah, jangan kau bikin cobaan setelah sepeninggalnya. Waghfir lana walahu. Allahumma wasi' madkholahu. Kita enggak tahu, itu mayit hanya 2 kali 1 meter. Tapi siapa tahu 1000 orang mendoakan wasi' madkholahu, kuburannya melebar. Di alam barzakh dia merasa kuburannya lebar. Kalau yang mendoakan tiap hari banyak, wa wasi' madkholahu, lebar. Sehingga sampai ujung timur dunia, ujung barat. Luas sekali kuburannya. Ini alam barzakh. Enggak bisa dilogika dengan kita. Allahumma nawwir qabrahu. Itu dalam kuburan gelap, wong udah ditimbun tanah. Tapi mayit yang ada dalam kuburan itu kalau mendapatkan doa-doa nawwir qabrahu, siapa tahu terang. Yang mendoakan 1000 setiap hari mendoakan terang. Ya kayak kita nih terang. Mayit enggak merasa seperti sedang dalam kuburan. Dia mendapatkan nikmat. Waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Mayit itu seperti saya enggak di kuburan, saya di taman, taman surga, enak, bagus, indah. Ya kan? Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin. Siapa tahu ada mayit yang sedang diazab di alam barzakh, di alam kubur, ya panas, dipecuti, dipukuli. Tiba-tiba ada yang doakan la taj'al qabrahu rawdatan, la taj'al qabrahu hufratan min hufarin. Oh ya udah, ringan, hilang akhirnya. Jangan sepelekan doa. Kata Rasulullah, ad-du'a'u silahul mu'min. Silah, sin, senjata. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti atau otak dari ibadah adalah doa. Kita sholat isinya semua doa. Kamu duduk doanya apa? Rabbighfirli, doa semua kan itu kan? Terus kemudian apa lagi? Doa semua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Kita ini kan mendoakan kita semua selamat, sejahtera, berkah untuk kita semua dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, aqulu qouli hadza usikum wa iyaya, jangan malas, jangan sungkan dalam bab yang nampaknya kecil tapi sesungguhnya dia besar. Angkat suaramu tapi enggak usah teriak-teriak. Ya, cukup didengar dengan telinga sendiri. Amin. Gitu. Semua orang mengangkat suara. Nanti kalau sholawat angkat. Ya Nabi salam alaika. Angkat suara. Jangan. Kamu nggak dapat pahala apa-apa, Le. Ya. Apalagi zikir, nasyid. Kan yang diucapkan apa? Kalimat thayyibah semua kan? Allah, nyebut nama siapa? Nama Allah. Allah, malana maulan siwa Allah. Itu semuanya kan memuji Allah semua itu. Kullama nadaitu yahu qala ya Rabb qala ya abdi anallah. Mudah-mudahan Allah ketika kita manggil, kita zikir, kita wirid, Allah mengatakan, hambaku apa? Ini aku ada di sini, mau minta apa? Kullama nadaitu yahu qala ya abdi anallah. Itu kan kullama nadainahu, ya kan, ke sana. Qala ya abdi anallah, ke sini, keturun, naik, turun. Jelas semuanya, ya, termasuk nanti ketika sholawat donaria, sholawat tibil kulub, ya kan, itu kan membersihkan hati,
penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit fisik, wadawaiha dan seterusnya itu. Ada lagi sholawat apa nanti? Burda, ya kan? Itu semua angkat suaranya, keluarkan suaranya. Ini bagian dari ta'abbud kita, ibadah kita dengan cara ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.